Fadila Febrianti Ditami akan menyampaikan materi mengenai latar belakang terselenggaranya konferensi meja bundar. Nah, setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, Belanda ini tidak ingin mengakui kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia, sehingga Belanda mencoba untuk datang dan menguasai kembali ke Indonesia, dan hal tersebut banyak menimbulkan kekhawatiran di antara rakyat Indonesia. Kemudian terjadilah beberapa pertempuran fisik dan perundingan di jalur diplomasi. Nah, di antara banyaknya perundingan di jalur diplomasi ini selalu mengalami kegagalan dikarenakan Belanda selalu melanggar hasil dari perundingan tersebut. Nah, kemudian diadakanlah perundingan yang terakhir, yaitu konferensi meja bundar, sebagai jalan untuk mencapai kedaulatan Indonesia yang diakui oleh Belanda serta penyerahan beberapa wilayah yang telah dikuasai oleh Belanda. Latar belakang konferensi meja bundar ini berkaitan dengan hasil perundingan Rumroyen. Nah, setelah mendengar adanya agresi militer Belanda II, Dewan Keamanan PBB membatalkan cuti Natal dan langsung mengadakan sidang untuk membahas peristiwa tersebut. Kemudian, Belanda didesak oleh PBB untuk mengadakan pendekatan politis dengan Indonesia. Pendekatan yang dilakukan oleh Belanda yaitu dengan mengundang Profesor Dr. Supomo untuk berunding. Pada tanggal 21 Januari 1949, diadakan perundingan antara BFO, Insinyur Soekarno, dan juga Muhammad Hatta. Namun perundingan ini tidak diumumkan. Selanjutnya, Mr. Muhammad Rum ini menyatakan bahwa Indonesia siap untuk mengadakan perundingan kembali dengan BFO, tetapi didampingi oleh PBB. Nah, kemudian pada tanggal 13 Februari, Muhammad Hatta ini menyatakan bahwa perundingan dengan Belanda ini dapat dilaksanakan dengan syarat dikembalikannya pemerintahan Republik Indonesia ke Yogyakarta dan pengunduran pasukan Belanda dari Republik Indonesia. Kemudian pernyataan Muhammad Hatta ini disetujui oleh BFO. Pada tanggal 26 Februari 1949, Belanda mengumumkan bahwa akan melakukan konferensi meja bundar pada 12 Maret 1949 di Den Haag, Belanda. Nah, konferensi meja bundar ini diperuntukkan untuk membahas mengenai masalah Indonesia dan membahas mengenai syarat-syarat penyerahan kedaulatan Indonesia serta membahas pembentukan Uni Indonesia Belanda. Dr. Koets yang merupakan utusan dari wakil tinggi mahkota Belanda pergi ke Bangka untuk mengundang Insinyur Soekarno. Nah, undangan ini yaitu undangan untuk menghadiri konferensi meja bundar di Den Haag. Nah, tetapi Insinyur Soekarno ini menolak untuk hadir di konferensi meja bundar kecuali dengan syarat yang telah diajukan oleh Insinyur Soekarno. Pada tanggal 23 Maret 1949, PBB menyatakan untuk memberikan bantuan terhadap tercapainya persetujuan dari pelaksanaan resolusi keamanan PBB mengenai pemberhentian aksi militer Belanda dan pengembalian pemimpin Indonesia ke Yogyakarta, serta menetapkan waktu dan syarat diselenggarakannya konferensi meja bundar di Den Haag. Kemudian dengan adanya hal tersebut yang telah disampaikan oleh PBB, diadakanlah perundingan di Hotel Des Indes di Jakarta. Nah, perundingan ini dihadiri oleh delegasi dari Indonesia yang dipimpin oleh Mr. Muhammad Rum, sedangkan dari Belanda ini dipimpin oleh Dr. C.H. Roychen, yang kemudian perundingan ini dinamakan perundingan Rumroyen. Perundingan ini ditandatangani pada tanggal 7 Mei 1949 oleh Mr. Muhammad Rum dan Dr. C.H. Roychen. Dengan hasil persetujuan dari pihak Indonesia ini menyatakan ketersediaannya untuk mengeluarkan perintah pemberhentian perang gerilya. Kemudian bekerja sama mengembalikan perdamaian, ketertiban, dan juga keamanan. Serta turut serta menghadiri konferensi meja bundar di Den Haag
dengan maksud untuk mempercepat penyerahan kedaulatan Indonesia. Kemudian dari pihak Belanda ini menyatakan ketersediaannya untuk mengembalikan pemerintahan Republik Indonesia ke Yogyakarta, kemudian menjamin pemberhentian gerakan-gerakan militer Belanda dan membebaskan tahanan politik, serta tidak akan mendirikan atau mengakui negara-negara yang ada di daerah yang dikuasai oleh Indonesia sebelum 19 Desember 1949 dan tidak akan meluaskan negara atau daerah dengan merugikan Republik Indonesia. Kemudian Belanda juga menyetujui adanya Republik Indonesia sebagian dari negara Indonesia Serikat. Belanda juga bersungguh-sungguh untuk supaya KMB ini segera dilaksanakan sesudah pemerintahan Indonesia kembali ke Yogyakarta. Perundingan ini memunculkan berbagai reaksi dari berbagai pihak dikarenakan melihat dari perundingan-perundingan yang sebelumnya dilaksanakan ini selalu gagal dan selalu dilanggar oleh Belanda. Maka ya terjadilah ketidakpercayaan gitu atas perundingan ini, apakah akan berhasil atau tidak, apakah akan mengalami kegagalan dan dilanggar kembali oleh Belanda. Namun ada juga yang mendukung dengan hasil dari perundingan ini sebagai upaya untuk menyelesaikan masalah Indonesia dengan Belanda. Pada tanggal 22 Juni 1949 diadakan perundingan formal antara Republik Indonesia, BFO, dan juga Belanda di bawah pengawasan PBB. Nah, hasil dari perundingan ini untuk dikembalikannya pemerintahan Indonesia ke Yogyakarta. Kemudian keresidenan Yogyakarta ini dikosongkan oleh Belanda dan pada tanggal 1 Juli 1949 pemerintahan Indonesia kembali ke Yogyakarta setelah TNI menguasai keadaan daerah tersebut. Kemudian pemberhentian permusuhan Indonesia dan Belanda ini akan dibahas setelah pemerintah Indonesia dan kembali ke Yogyakarta. Akan dibahas juga mengenai konferensi meja bundar yang akan diadakan di Den Haag. Dan pada tanggal 6 Juli 1949, akhirnya pemerintahan Republik Indonesia ini kembali ke Yogyakarta. Nah, kemudian pada tanggal 19 sampai dengan 22 Juli diadakan perundingan kembali antara Republik Indonesia dan BFO di Yogyakarta yang menghasilkan persetujuan mengenai bentuk negara dan hal lainnya yang berkaitan dengan ketatanegaraan negara Indonesia Serikat. Pada tanggal 30 Juli sampai dengan 2 Agustus 1949, konferensi antar Indonesia ini diadakan kembali di Jakarta. Setelah sebelumnya yang pertama itu diadakan di Yogyakarta yang membahas mengenai bentuk negara dan bidang militer negara Indonesia Serikat. Nah, yang kedua ini diadakan di Jakarta dengan membahas mengenai masalah persetujuan pelaksanaan dari yang telah diadakan di Yogyakarta. Kemudian kedua belah pihak ini setuju untuk membentuk panitia yang bertugas menyelenggarakan suasana tertib baik sebelum maupun sesudah diadakannya konferensi meja bundar di Den Haag. Selesailah diadakan konferensi antar Indonesia yang menandakan bahwa Indonesia ini sudah siap untuk menghadiri konferensi meja bundar di Belanda. Nah, konferensi meja bundar dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 1949 yang dihadiri oleh perwakilan dari Indonesia seperti Muhammad Hatta, Mr. Muhammad Rum, Profesor Dr. Mr. Supomo, Dr. Jailei Mena, Mr. Ali Sastro Amijojo, Insinyur Juanda, Dr. Sukiman, Mr. Suryono Hadianto, Dr. Sumitro Jojo Hadi Kusumo, Mr. Abdul Karim Pringgo Dikjo, kemudian ada Kolonel TB Simatupang, dan Mr. Sumardi. Sedangkan perwakilan dari BFO ini dipimpin oleh Sultan Hamid II dari Pontianak.
Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya melanjutkan pembahasan yang telah dibahas sebelumnya oleh Saudari Fadilah mengenai latar belakang konferensi meja bundar, dan saya akan menjelaskan bagian yang kedua, yaitu pelaksanaan konferensi meja bundar. Untuk memanfaatkan waktu, saya akan memulai pembahasan mengenai pelaksanaan konferensi meja bundar. Sebelum terjadinya konferensi meja bundar ya, atau KMB, telah terjadi perundingan konferensi antar Indonesia, ya, di mana terjadi konferensi tersebut terjadi sebanyak 2 kali. Pertama tanggal 19-22 Juli 49, di mana pada konferensi ini ya menghasilkan beberapa poin penting terkait dengan bentuk negara, termasuk bidang militer. Kemudian yang kedua, tanggal 30 Juli sampai dengan 2 Agustus 49, di mana pada konferensi kedua ini dari pihak Indonesia yang dipimpin oleh Muhammad Hatta pada saat itu bertindak sebagai Perdana Menteri, ya. Maka dalam konferensi ini kedua belah pihak setuju untuk membentuk PPN atau Panitia Persiapan Nasional yang bertugas menyelenggarakan konferensi meja bundar atau KMB itu sendiri. Konferensi meja bundar yang diselenggarakan di Den Haag yang disepakati dari pihak Belanda sebagai pimpinan simbolis dan dari pihak Indonesia oleh Soekarno sebagai Presiden RIS dan Hatta sebagai Perdana Menteri yang merangkap sebagai Wakil Presiden selama tahun 49 sampai 50. Itu menghasilkan perundingan di mana banyak orang Indonesia yang beranggapan terhadap kedaulatan Belanda yang tidak sesuai, yang dimana Indonesia harus bertanggung jawab atas hal itu, ya. Maka kemudian ujung dari pembicaraan hal itu mengenai bagaimana ya usaha Belanda untuk menumpas revolusi Indonesia, di mana Belanda tetap ingin menguasai kepemilikan terhadap status wilayah Papua dan menjadi berakibat kepada pihak Republik Indonesia Serikat atau RIS yang harus memikul atas hutangnya dari Hindia Timur Belanda, ya, Hindia Timur Belanda sebesar 4,3 miliar gulden, ya. Kemudian ya kita bisa dilihat ya perundingan akhir antar Indonesia dan Belanda ini ya memiliki tujuan, di mana tujuannya itu untuk menyelesaikan persengketaan Indonesia dan Belanda guna mencapai kesepakatan tentang cara pengakuan kedaulatan penuh dan tanpa syarat kepada Indonesia. Maka kemudian konferensi ini berakhir pada tanggal 2 November 49 menghasilkan beberapa poin yang menjadi kesepakatan konferensi meja bundar. Berikut merupakan isi dan hasil konferensi meja bundar. Ya, pertama lihat ya, Belanda menyerahkan kedaulatan atas Indonesia yang sepenuhnya tanpa syarat dan dicabut, ya, dan tidak dapat kembali oleh RIS. Yang kedua, penyerahan kedaulatan itu akan dilakukan selambat-lambatnya pada tanggal 30 Desember 49. Yang ketiga, tentang Irian Barat akan diadakan perundingan lagi dalam waktu setahun setelah penyerahan kedaulatan kepada RIS. Yang keempat, antara RIS dan kerajaan Belanda akan diadakan hubungan Uni Indonesia Belanda yang akan dikepalai oleh Ratu Belanda. Yang kelima, kapal-kapal perang Belanda akan ditarik kembali dari Indonesia dengan catatan bahwa beberapa korvet akan diserahkan kepada RIS. Yang terakhir adalah
tentara Belanda akan selekas mungkin ditarik mundur dari Indonesia, sedangkan tentara kerajaan Hindia Belanda akan dibubarkan dengan catatan bahwa para anggotanya yang diperlukan akan dimasukkan dalam kesatuan TNI, ya. Maka kemudian pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda ditandai penyerahan kedaulatan Belanda kepada Indonesia yang dilakukan di Belanda dan Indonesia. Penyerahan kedaulatan Indonesia dan Belanda ditandai oleh penandatangan akta penyerahan dan pengakuan kedaulatan dalam sebuah upacara di ruang tahta Istana Kerajaan di Amsterdam pada 27 Desember 49. Di mana tokoh yang terlibat pada penyerahan kedaulatan di Belanda, delegasi Indonesia itu oleh Muhammad Hatta dan delegasi Indonesia oleh Ratu Juliana, Perdana Menteri Willem Drees dan Menteri Seberang Lautan Saseu. Sedangkan penyerahan kedaulatan Indonesia ditandai dengan penandatanganan naskah pengakuan kedaulatan di Istana Koningsplein. Ya, di mana tokoh yang terlibat pada penyerahan kedaulatan Indonesia ini delegasi Indonesia yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono, ya, Hamengkubuwono. Kemudian delegasi Belanda Wakil Tinggi Mahkota Belanda A.H.S. Leving. Dalam proses itu dilakukan upacara penurunan bendera merah putih biru diiringi lagu kebangsaan Belanda berjudul Wilhelmus. Dilanjutkan pengibaran bendera Sang Saka Merah Putih di atas istana diiringi lagu Indonesia Raya. Kemudian Indonesia mendapat pengakuan dari negara-negara lain. Pengakuan pertama dari negara-negara yang tergabung dalam Liga Arab antara lain Mesir, ya, Suriah, Lebanon, Saudi Arabia, Afghanistan, India, dan lain-lain. Istilah penyerahan kedaulatan ini diartikan sebagai pengakuan kedaulatan oleh pihak Indonesia, tetapi pihak Belanda tidak menyetujui hal tersebut. Meski demikian, pada kenyataannya masyarakat internasional telah mengakui keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Belanda tidak mengakui proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 45, hanya mengakui momen 27 Desember 49. Namun bagi bangsa Indonesia, keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap terhitung sejak proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Dengan alasan saat itu bangsa Indonesia tidak menghadapi penjajahan Belanda melainkan penjajahan Jepang, karena sebelumnya Belanda sudah kalah dan menyerah pada Jepang. Oleh sebab itu proklamasi kemerdekaan Indonesia mutlak atas usaha bangsa Indonesia sendiri. Ya, mungkin itu pembahasan dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan atas pembahasan yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sedikit menjelaskan tentang poin dampak-dampak dari diadakannya konferensi meja bulan. Perlu kita ketahui sebelumnya bahwa segala sesuatu ataupun apapun yang akan dilaksanakan oleh kita pasti menimbulkan dampak. Dampak tersebut bisa berupa negatif ataupun positif. Oleh karena itu, dari diadakannya konferensi meja bulan ini tentunya menimbulkan dampak positif dan negatif antara Belanda dan Indonesia. Langsung saja, pertama, dampak yang dirasakan oleh Belanda adalah semua pasukan Belanda akhirnya ditarik di Indonesia. Hal ini merupakan keuntungan bagi Indonesia karena sudah tidak berada di dalam penekanan para tentara Belanda. Selanjutnya yang paling penting adalah perang perselisihan antara Belanda yang ingin menguasai kembali Indonesia berakhir dengan dibuktikannya poin sebelumnya, yaitu penarikan pasukan Belanda sebagai
poin yang dihasilkan dari perundingan perjanjian Belanda. Selanjutnya, dampak dari perjanjian KMB ini mendorong Belanda untuk mengakui Indonesia sebagai negara yang sudah merdeka. Selain itu, dampak dari diadakannya perjanjian KMB ini atau konferensi meja bundar ini merupakan langkah awal untuk negara Indonesia dalam meningkatkan atau memperbaiki kondisi kacau yang diakibatkan dari perang pasca kemerdekaan. Selain itu, konferensi meja bundar ini meninggalkan dampak yang kurang diuntungkan bagi negara Indonesia, atau bisa kita sebut dengan dampak negatif. Kenapa? Hasil dari KMB ini mendorong Indonesia untuk membayar kerugian 4,3 miliar gulden. Hal ini untuk mengganti rugi kepada Belanda selama perselisihan dengan Indonesia. Selain itu, konferensi meja bundar ini memberikan dampak dari keterlambatan memecahkan masalah wilayah Indonesia yang masih dipegang oleh Belanda, yaitu Irian Barat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rama Kusnandi dari kelompok 9 ingin memaparkan materi tentang peran PBB dalam konflik Indonesia dan Belanda. Nah, peran PBB ini dalam konflik yang dialami oleh Indonesia dan Belanda tidak terlepas dari pengawasan atau pengamatan organisasi internasional, yaitu PBB. Nah, badan PBB ini khawatir terhadap Indonesia dan Belanda, di mana pada saat itu Belanda sedang mengalami konflik peperangan dengan Indonesia di setiap daerahnya. Nah, di mana pada saat itu Indonesia telah memanas PBB dan negara lain mengambil upaya agar konflik ini tidak berlangsung. Adanya konflik antara Indonesia dan Belanda ini dilatar belakangi oleh masuknya Nica yang diboncengi oleh sekutu yaitu Afnay, ternyata berakibat pada konflik Indonesia dan Belanda, di mana masyarakat Indonesia pada saat itu melakukan sebuah perjuangan baik dari segi diplomasi maupun segi persenjataan atau peperangan. Kemudian PBB mempunyai peran yang penting dalam penyelesaian konflik antara Indonesia dan Belanda. Keterlibatan PBB ini dalam masalah konflik Indonesia-Belanda dimulai ketika diminta untuk ikut campur tangan karena ternyata tentara Inggris yang bergegas di Indonesia itu menggunakan tentara Jepang untuk menindas gerakan rakyat Indonesia. Nah, setelah
setelah perundingan Linggarjati dilaksanakan pada tanggal 15 November 1946 dan ditandatangani pada tanggal 25 Maret 1947 dengan hasil pengakuan terhadap RI atas Jawa, Madura, dan Sumatera oleh Belanda membuka perhatian internasional. Namun, ketegangan baru muncul karena perbedaan penafsiran mengenai isi dari perjanjian yang menimbulkan adanya agresi militer Belanda I pada tanggal 21 Juli 1947. Agresi militer Belanda I ini menimbulkan reaksi di seluruh dunia. Untuk itu, masalah tersebut menimbulkan kekhawatiran sehingga dimasukkan ke dalam sidang Dewan Keamanan pada tanggal 31 Juli 1947. Kemudian pada bulan Oktober 1947 dibentuklah Komisi Jasa-Jasa Baik PBB atau Komisi Tiga Negara, yaitu KTN. Nah, anggota KTN dipilih perwakilannya oleh masing-masing negara. Indonesia memilih Australia, kemudian Belanda memilih Belgia, dan anggota yang ketiga adalah Amerika Serikat yang dipilih oleh keduanya sebagai pihak penengah. Nah, Indonesia memilih Australia sebagai partner dari KTN ini karena faktor kedekatan emosional di mana Australia sering sekali melakukan kritik protes terhadap Belanda. Penyerangan yang dilakukan kepada Indonesia oleh Belanda, kedekatan geografis juga menjadi faktor dikarenakan letak Indonesia dan Australia itu yang tidak terlalu jauh dan berdekatan. Juga mempunyai keuntungan dengan menjadikan Australia sebagai partner, yaitu Australia adalah negara yang kuat bawahan dari Inggris. KTN mengadakan pertemuan untuk kedua belah pihak, yaitu Belanda dan Indonesia. Tetapi keduanya itu menunjukkan bahwa mereka tidak ingin bertemu di wilayah yang dikuasai oleh pihak lainnya. Kemudian Amerika Serikat memberikan tawaran dengan menyediakan kapal pasukan Renville, di mana kapal ini dijadikan sebagai tempat yang netral, dan kedua belah pihak menyetujui tawaran itu. Dilaksanakan sebuah perundingan di atas kapal Renville pada tanggal 8 Desember 1947 di perairan Jakarta. Perundingan tersebut diberi nama perundingan Renville. Nah, naskah hasil perundingan Renville ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948. Kemudian perundingan Renville ini pun nasibnya sama seperti perundingan Linggarjati pada sebelum-sebelumnya, karena Belanda melancarkan aksi militernya yang kedua pada tanggal 18 Desember 1948. Nah, kemudian KTN melaporkan kepada Dewan Keamanan PBB bahwa Belanda melakukan pelanggaran di mana terhadap ketentuan Dewan Keamanan. Kemudian keamanan permusuhan dihentikan dan pimpinan Indonesia yang ditawarkan harus segera dibebaskan. Pada saat itu mengeluarkan resolusi atas hasil sidang pada tanggal 22 Desember 1948. Pada bulan pertama tahun 1949, Perdana Menteri Belanda yaitu Dr. Drees mengundang Profesor Dr. Supomo, salah satu seorang anggota delegasi dari Republik Indonesia, dalam perundingan lanjutan Renville untuk berunding. Nah, undangan tersebut diterima oleh Indonesia dan merupakan pertemuan pertama setelah terjadinya agresi militer Belanda II. Kemudian Belanda juga mengundang pihak PBB untuk dapat hadir dalam sebuah perundingan KMB yang akan dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 1949 di Den Haag, Belanda. Nah, untuk itu dampak positif dari dibentuknya Komisi Tiga Negara ini adalah masalah persengketaan antara Indonesia dan Belanda
dapat dibicarakan dalam forum internasional tanpa didasari dengan itu memberikan kekuatan akan kedudukan Indonesia yang dapat terbilang sejajar dengan Belanda. Dan inilah yang akan mencapai kedaulatan Indonesia yang dicita-citakan. Nah, jadi peran PBB itu pada Indonesia itu sangat berperan penting dan sangat berpengaruh, di mana ya tadi disebutkan bahwa PBB sangatlah menginginkan semua negara memiliki kemerdekaannya dan kedamaian yang sangat sejahtera, di mana PBB ini juga menyebutkan bahwa Indonesia itu juga berhak untuk menjadi negara dan berdiri sendiri. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila dalam penyampaian materi ada kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadila Febriantini Tami akan menyampaikan materi mengenai pengakuan kedaulatan Indonesia. Bagi negara yang merdeka, pengakuan kedaulatan itu sangat dibutuhkan agar diakui oleh negara lain. Nah, setelah Indonesia merdeka, proses untuk mendapatkan suatu kedaulatan itu sangatlah tidak mudah gitu, dikarenakan Belanda tidak ingin Indonesia lepas dari Belanda, dan kemudian setiap proses langkah-langkah diplomasi dengan negara lain untuk memberitahukan bahwa Indonesia ini telah merdeka ini juga tidak mudah karena selalu dihalangi oleh Belanda. Perjuangan Indonesia dalam melawan Belanda ini telah menuai berbagai dukungan dari pihak internasional. Negara pertama yang mendukung adanya pengakuan kedaulatan Indonesia itu adalah Mesir. Nah, Mesir ini sebagai negara pertama yang mengakui kedaulatan Indonesia itu sejak Indonesia merdeka pun Mesir sudah mengakui bahwa Indonesia itu merupakan negara yang telah merdeka sejak 22 Maret 1946, dikarenakan proses penyebaran berita kemerdekaan Indonesia yang telah menyebar melalui radio ke berbagai negara di luar negeri. Mesir mempunyai peranan penting terhadap pengakuan kedaulatan Indonesia, sehingga banyak negara-negara di bawah Liga Arab ini juga mengakui kedaulatan Indonesia dan mendukung perjuangan Indonesia. Nah, faktor pendukung keberhasilan ini yaitu dikarenakan peran Sekretaris Jenderal Liga Arab, yaitu Abdurrahman Azam Pasha, yang berperan dalam menggalang negara-negara Arab untuk mendukung perjuangan Indonesia serta mengakui kedaulatan Indonesia. Peran dari Abdurrahman Azam Pasha ini terlihat di dalam forum PBB, yang mana menunjukkan simpatinya terhadap usaha Indonesia dalam mendapatkan suatu kedaulatan internasional. Nah, selain itu terlihat di sidang Dewan Keamanan PBB yang diadakan di New York pada tahun 1946, yang mana Pasha ini melakukan diplomasi terhadap wakil anggota PBB dari negara seperti Amerika Serikat, Australia, India, Afghanistan, dan juga Filipina. Kemudian beliau juga melakukan diplomasi kepada pemerintah India yang diwakili oleh Perdana Menteri Jawaharlal Nehru untuk mendukung Indonesia. Perlu diketahui juga bahwasanya India dan Indonesia ini telah menjalin hubungan sejak April 1946, ketika India saat itu sangat membutuhkan beras dan Sultan Syahrir mengirimkan bantuan beras ke India. Nah, yang diharapkan Sultan Syahrir ini, India juga dapat membantu Indonesia dengan mengakui kedaulatan Indonesia. Kemudian, Indonesia mendapatkan kesempatan lain untuk menjalin hubungan dengan negara lainnya. Nah, kesempatan tersebut terdapat di konferensi antar Asia yang akan diadakan di New Delhi, India. Muhammad Abdul Muin mendesak Indonesia agar mengirimkan delegasinya untuk menghadiri konferensi tersebut. Kemudian, Sultan Syahrir menyetujui untuk menghadiri konferensi antar Asia yang akan diadakan di New Delhi.
perwakilan dari Indonesia yang datang ke konferensi antar Asia itu adalah R. Baswedan selaku Menteri Penerangan Republik Indonesia. Kemudian ada Rashidi sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Agama. Ada Dr. Mr. Nazir ST Pamuncak dan juga Haji Agus Salim sebagai pimpinan delegasi diplomat Republik Indonesia. Konferensi antar Asia ini dimulai pada tanggal 24 Maret 1947 oleh Jawaharlal Nehru. Nah, konferensi ini dihadiri oleh 250 wakil dari 32 negara. Negara yang diketahui hadir pada saat itu yaitu dari India, Birma, Filipina, Sri Lanka, Malaysia, Mesir, Afghanistan, Tibet, Palestina, Thailand, Indochina atau yang sekarang adalah Vietnam, Kamboja, dan Laos. Kemudian ada dari Republik USSR di Asia Kecil dan Indonesia. Di dalam konferensi antar Asia ini hanya membahas mengenai masalah kebudayaan, masalah ekonomi, dan juga masalah sosial. Di dalam konferensi ini tidak menyinggung perihal masalah pengakuan kedaulatan Indonesia. Tetapi walaupun demikian, di dalam konferensi ini tidak ada negara yang menolak kehadiran Indonesia pada konferensi ini, yang mana hal tersebut menandakan bahwa secara tidak langsung negara yang hadir dalam konferensi tersebut mengakui kedaulatan Indonesia. Pada kesempatan itu, Haji Agus Salim ini menyampaikan pidatonya mengenai perjuangan Indonesia dalam melawan Belanda gitu untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah, Haji Agus Salim juga menghimbau negara-negara Asia dan juga Arab untuk mengakui kedaulatan Indonesia. Negara lainnya yang mengakui kedaulatan Indonesia adalah Australia. Nah, hubungan baik antara Australia dan Indonesia ini dimulai ketika Sultan Syahrir menyatakan bahwa Australia adalah teman dari Indonesia. Kemudian Sultan Syahrir juga berjanji bahwa Indonesia yang merdeka ini akan membantu dan membela kemerdekaan Australia di masa depan. Perlu diketahui, sebelumnya Australia merupakan sekutu dari Belanda. Berkat para tokoh nasionalis yang ada di Australia ini mencoba melobi pemerintah Australia untuk mendukung Indonesia. Kemudian faktor lainnya adalah peran dari 4.000 warga dan juga pelaut Indonesia yang bekerja sama melakukan pemogokan untuk membongkar muat kapal-kapal Belanda yang ada di Australia ini yang membawa persenjataan. Australia mempunyai peranan penting terhadap pengakuan kedaulatan Indonesia. Terlihat di dalam sidang Dewan Keamanan PBB yang diadakan di New York pada 31 Juli 1947, yang mana Australia ini memajukan masalah Indonesia ke acara sidang. Berkat Australia, akhirnya masalah Indonesia ini bisa masuk ke acara sidang PBB yang mana menghasilkan sebuah resolusi PBB mengenai gencatan senjata. Pengakuan juga datang dari negara-negara Arab, yaitu dari Syria, Yordania, Irak, Lebanon, Saudi Arabia, dan juga Yaman sebagai dampak dari persahabatan antara Mesir dan juga Indonesia. Nah, pada sidang Dewan Keamanan PBB, ketika Belanda ini berusaha untuk menghancurkan Republik Indonesia, kemudian mendapatkan protes yang keras dari negara-negara Arab, terutama dari Syria dan juga Mesir. Pengakuan lainnya datang dari negara non-Arab, yaitu dari Afghanistan. Afghanistan mengakui kedaulatan Indonesia pada tanggal 19 September 1947 yang dimuat dalam harian Al-Ahram mengenai pemerintah Afghanistan mengakui kedaulatan Indonesia. Kemudian pemerintah Afghanistan juga menyampaikan kepada dutanya di Washington DC untuk menyampaikan kabar tersebut kepada Sultan Syahrir. Nah, pada kesempatan lain, Sultan Syahrir juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Afghanistan atas diakuinya kedaulatan Indonesia oleh Afghanistan. Afghanistan merupakan satu-satunya negara non-Arab yang mengakui kedaulatan Indonesia secara de facto dan de jure.
Nah, Afghanistan ini mengirimkan perwakilannya ke Indonesia dengan menembus blokade Belanda. Begitupun Indonesia dengan mengirimkan perwakilannya ke Afghanistan, yaitu Abdul Qadir. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.